Halo kawan Bekno semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Vicky Fadian di podcast Bea Cukai Kuala Namu. Udah lama ya kita nggak ketemu, tapi nggak selama Rangga ketemu cinta ya kan, lebih dari 7 bulan purnama nggak ketemu. Oke, kawan Bekno, ngomong-ngomong tentang spesialnya suasana Rangga ketemu cinta, saat ini juga suasana kita spesial banget. Kita hari ini akan kedatangan seorang yang sangat luar biasa ya, tapi sebelum saya perkenalkan, saya pantun dulu biar nanti enak gitu ya. Makan lemang, jangan lupa selai serikaya. Makannya di pagi hari sambil membaca koran. Potensi diri jangan lelah untuk terus dikembangkan di lembaga pendidikan yang terpercaya. Itu Yare. Tapi ada satu lagi kawan Bekno. Di langit senja terlihat jatayu membelah angkasa, mengiringi mentari kembali ke peraduan di balik bumi. Tamu kita hari ini adalah Guru Besar Nan Ayu dari Universitas Medan Area. Mari kita sambut Ibu Profesor Insinyur Retno Astuti Kuswardani. Ya. Assalamualaikum Bu Prof, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Vicky. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Walaupun udara Medan agak panas ini ya. Panas di luar ya Bu? Panas di luar, tapi ini di studio ini dingin nyaman ya. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya tadi Bu? Dari Medan kemari macet atau bagaimana Bu? Enggak juga, dari kampus pasca sarjana ternyata kan lewat tol ya. Oh, ya, aksesnya juga lancar ya. Udah mudah cepat ya. Ya. Jadi kawan Bekno, ya Ibu Retno ini adalah seorang guru besar sekaligus juga Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang pada kesempatan kali ini akan kita ajak ngobrol, tapi bukan kuliah ya kawan Bekno. Ntar SKS-nya nggak cukup Bu kalau kuliah Bu. Ya, jadi benar-benar kita ini terima kasih banyak Bu udah kedatangan Ibu kemari dan sangat bangga sekali di sela-sela kesibukan Ibu masih menyempatkan untuk mengobrol bareng kami di podcast ini Bu. Nah, jadi kebetulan gini Bu, jadi tagline podcast kita ini ada tagline-nya juga, namanya itu Becak Motor. Iya, Becak Motor itu kan mewakili Medan ya Bu ya, itu akronim sebenarnya. Akronim dari Bea Cukai Kuala Namu mencari tahu dengan mengobrol, seperti itu. Tepuk tangan dong. Becak Motor, seperti itu. Nah, jadi karena ingin mencari tahu, mungkin kawan Bekno ini juga penasaran, ya kan, penasaran. Ibu kemari, apalagi Ibu sebagai guru besar juga di Direktur Pasca Sarjana, mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit Bu tentang profil dari Pasca Sarjana UMA ini Bu. Oke, ya. Selamat siang ini kawan Bekno ya. Kami, perlu kami perkenalkan diri, walaupun mungkin kalau untuk wilayah Sumatera Utara, Universitas Medan Area tidak asing lagi ya gitu ya. Tapi khususnya ini tentang Pasca Sarjana Universitas Medan Area ini sebenarnya udah sejak tahun 2000 berdiri, kemudian kita punya 5 program studi magister. Ada magister administrasi publik itu tahun 2000 didirikan, kemudian magister agribisnis itu 2003, magister hukum juga tahun 2003, kemudian magister psikologi itu 2007, dan yang baru ini magister manajemen, dan juga ada program doktor kita loh Mas Vicky ya. Itu ada program doktor ilmu pertanian itu sejak tahun 2020 gitu ya. Menarik juga ya Bu, bermacam-macam ini ilmu ya Bu ya, dari mulai tadi ada administrasi publik, manajemen hukum dan pertanian juga ya Bu ya. Dan sudah lama ternyata tahun 2000 ya. Itu alumninya juga tentunya udah banyak Bu. Udah 3.750 berapa gitu ya, tapi udah lebih dari 3.754 atau berapa kemarin kan kami wisuda yang terakhir ini di bulan Juli kemarin Juli ya itu kami setiap tahun wisuda 2 kali, periode 1, periode 2 ya, jadi udah 3.750-an lah khusus untuk program magister ya. Dan kami juga justru di tahun 2020 itu kan ada program doktor, ini juga sudah mewisuda dua ya alumni dari program doktor. Ya. Itu udah tersebar kemana aja Bu itu alumni yang 3.700 itu? Mungkin kalau ini ya Mas Vicky dan kawan-kawan Bekno tahu misalnya ada
yang gelarnya MAP. Nah, itu sebagian besar itu adalah alumni Magister Administrasi Publik ya. Itu sekarang kita udah ada yang jadi profesor ya, alumni kami. Kemudian itu ada yang rektor ya, rektor di beberapa perguruan tinggi swasta kami juga di Sumatera Utara ini ya. Itu juga alumni UMA. Kemudian juga banyak yang birokrat ya, ada bupati, ada wali kota, ya, kepala daerah, sampai ke kepala desa pun juga ada, kan itu jadi sangat bervariasi. Ya, ada juga yang profesional kan gitu ya. Keren juga Bu nih profilnya nih Bu. Kemudian gini Bu, saya juga dapat informasi ini. Saya dapat informasinya UMA ini merupakan kampus terbaik se-Sumatera Utara, versinya Unireng. Bisa Profesor jelaskan itu bagaimana pengakuan prestasi ini Bu? Alhamdulillah ini kan versi Unireng itu juga tingkat internasional ini ya Mas Vicky dan kawan Pikno semuanya. Ini kita sekarang ini untuk itu Indonesia itu nomor 27, padahal PTS itu sekitar 3.000 lebih ya 3.000, kita ya. Baik. Kalau Sumatera Utara kita nomor 1 ini Mas Vicky untuk Universitas Medan Area. Nah di Unireng ini kan berbasisnya ini kan Wibumetrik, peningkatan untuk di dalam akses. Jadi ada beberapa kriteria yang untuk mengklasterkan atau mendapatkan peringkat itu. Yang pertama ini adalah dalam hal publikasi dan dampaknya ya, ada publikasi. Kemudian indikatornya ini openness ya, yang pertama excellent dan visibility itu. Kemudian artinya bahwa dari tiga indikator itu kan konten webnya ini bahwa berapa sih sebenarnya jumlah jaringan eksternal yang tertaut ya dengan web kami, web Universitas Medan Area. Kemudian keterbukaan, artinya kita punya baik itu mahasiswa maupun dosen itu kan punya publikasi yang bisa disitasi kan gitu. Itu juga menjadi menjadi parameter untuk penilaian. Nah, kita artinya bahwa publikasi dari baik dosen, artinya kan ini artikel hasil penelitian. Nanti juga Mas Vicky setelah misalnya lulus kan itu juga harus publikasi. Nah, ini juga menjadi kutipan ini jadi dasar untuk itu, sehingga kalau kita lihat misalnya suatu kinerja dosen misalnya, kita lihat di Google Scholar-nya kan gitu ya, itu kan diaksesnya dari situ, keterbukaan, sehingga kemudian kita punya setiap dosen misalnya Sintanya udah berapa citasi di Sinta, itu inilah yang menjadi dasar penilaian di Wibumetrik. Itu salah satunya ya Bu ya. Jadi selain publikasi, pemanfaatan teknologi informasi juga, digitalisasi pelayanan-pelayanannya juga Bu ya. Seperti itu. Bu, ini ngomong-ngomong publikasi nih Bu. Jadi kawan Bekno ya yang kebetulan juga mungkin ASN di satu instansi pemerintah, atau kawan Bekno yang memang untuk meningkatkan kompetensinya perlu meningkatkan ataupun perlu menerbitkan sebuah penelitian seperti itu. Jadi ini kita tanya dulu kira-kira bagaimana nih dengan UMA. Jadi gini Bu, di pemerintah ya, khususnya sekarang kan birokrasi struktural di birokrasi itu sudah banyak dialihkan menjadi fungsional Bu. Nah, salah satu untuk meningkatkan angka kreditnya seperti itu ya, salah satunya adalah publikasi karya tulis ilmiah. Nah, jika misalnya kawan Bekno nih yang tidak berkuliah di UMA segala macam, bisa nggak mempublikasi karya tulis ilmiahnya melalui UMA atau pasca ini, gimana Bu? Jadi kawan Bekno semuanya ya, artinya bahwa publikasi yang kami publikasikan juga bukan hanya hasil karyanya intern ya, Sivitas Universitas Medan Area sendiri, tapi dari luar juga, karena kami setiap program studi itu sudah mempublish, punya jurnal ya, dan itu juga sudah terakreditasi. Ada kalau
paling tinggi kan Sinta 3 gitu. Kami juga udah ada Sinta 2, ada itu level-level udah semuanya udah terakreditasi. Itu setiap program studi Mas Vicky udah ada, dan juga ada yang internasional kan gitu. Kemudian kita juga ada proceeding kan, itu juga semua bisa diakses, dan itu juga mengakomodir dari hasil-hasil penelitian di luar institusi UMA gitu ya. Silahkan aja kalau ada kawan Pekno yang mau publikasi dengan jurnal yang diterbitkan oleh UMA, silahkan aja untuk bisa akses ke situ. Baik. Berikutnya gini Bu, jadi kawan Pekno ini kan bukan hanya masyarakat umum ya, tidak hanya masyarakat umum, tapi semua berbagai lapisan. Salah satunya adalah ASN atau pekerja-pekerja nih, tapi pingin melanjutkan pendidikan, di mana kita tahu itu kan pekerjaan atau waktu bekerja itu kebanyakan tuh dari pagi sampai sore ya. Pingin melanjutkan pendidikan, tentunya pendidikan itu pasti di sore hari. Nah kira-kira Bu, di Pasca memfasilitasi nggak kendala yang mungkin bisa jadi kendala sebagian besar kawan Pekno yang ingin melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi? Gimana Bu? Ya, jadi kalau di Pasca Sarjana ini kan sebenarnya mahasiswa itu dari berbagai kalangan ya. Artinya ada yang fresh baru lulus, kemudian melanjutkan di Pasca, tapi ada juga untuk yang bekerja ya. Jadi kami juga ada jadwal itu sore Mas Vicky. Ada dari jam 5 sampai jam 9 dan hari Sabtu. Jadi ada kelas Jumat Sabtu sore dan pagi, yang sorenya Jumat, kemudian Sabtunya pagi sampai sore. Kemudian ada kelas Senin, Selasa, Rabu sore juga. Itu kan untuk mengakomodir yang kerja kan gitu. Jadi dan fleksibilitasnya tetap ada ya Bu ya. Juga ada, tapi tidak menyalahi dari standar yang telah ditetapkan. Tapi nggak mahal-mahal kali kan Bu? Bisa dicicil Mas. Bisa dicicil. Bisa dicicil Informasi yang bagus ini. Kawan Pekno bisa dicicil waktunya dan waktunya juga fleksibel seperti itu. Nah, ini lagi Bu, tadi saya tertarik Ibu waktu Ibu menjelaskan tentang parameter penilaian dari Unirank. Salah satunya adalah keterkaitan dengan berbagai lembaga-lembaga tadi. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira Bu, kaitan dengan lembaga tadi, apa hanya di dalam negeri atau juga di luar negeri Bu? Seperti apa Bu? Jadi kalau UMA ini bukan hanya dalam negeri aja ya, luar negeri ini udah dengan berbagai negara ya, udah dari Eropa, Asia, Afrika itu ya udah ya, karena kita sendiri kan baik institusi, maksudnya baik itu program studi, kemudian fakultas, Pasca dan juga universitas itu kan kerjasamanya untuk memfasilitasi. Kita kan ada pertukaran mahasiswa, ada pertukaran dosen, kemudian juga kami juga menyelenggarakan konferensi internasional, dan juga dosen-dosen kami kan juga harus mengikuti aktif ya, untuk itu ya. Jadi saya kemarin stalking juga nih Bu. Gitu, Ibu sempat di Turki itu salah satu dari ini ya Bu ya? Ya, kebetulan saya Jadi kebetulan saya itu ada kajian saya tentang pengembangan agroteknopark untuk Sumatera Utara, dan kebetulan waktu itu ada konferensi Istanbul di Medipol University kan gitu, yang topiknya memang untuk life dan agriculture. Jadi itulah yang kami apakan. Berarti basic Ibu dari ilmu pertanian Iya. Makanya kami udah ada dokter ilmu pertanian, ada S1-nya, ada S2, ada S3 kan gitu Mas Vicky. Keren banget ini Bu. Nah tadi Ibu ada ngomong pertukaran mahasiswa atau pengajar dari luar negeri. Ini kebetulan kita nih kan di Bea Cukai Ibu tahu nih ya, salah satu tugasnya itu kan untuk pelayanan barang penumpang nanti seperti itu. Nah kita untuk melayani barang penumpang itu kan belum tentu misalnya nanti penumpang itu mengetahui ya secara utuh bagaimana prosedurnya, bagaimana apanya. Mungkin bisa juga diundang nanti Bu kami ke sana ya Bu ya, ke UMA untuk menjelaskan asistensi segala macam. Itu gimana Bu kira-kira kalau misalnya ada kerjasama seperti itu Bu? Nah justru itu yang sekarang ini memang kebutuhan yang sangat penting itu Mas Vicky, untuk kerjasama ya. Ini kan dengan dunia usaha, dengan praktisi kan gitu, sehingga tentu akan sebagai praktisi
praktisi itu akan kami sangat kami perlukan. Jadi ya di dalam baik itu untuk perkuliahan maupun mungkin ada kuliah umum atau mungkin ada ada seperti pendampingan misalnya, kami sangat perlu ya, apalagi ini bea cukai ya. Baik Bu. Jadi kawan Bekno nanti kita bisa gantian sesekali kita ke UMA seperti itu, gitu ya Bu ya? Iya. Nah, terus gini lagi Bu, nih saya juga sempat tadi mengulik-ngulik sedikit nih tentang UMA, ya kan? Kami melihat di sana ada perpustakaan yang saya lihat representatif seperti itu. Nah kira-kira untuk koleksi bukunya sendiri Bu, itu semua dari dalam negeri atau ada juga yang dari luar negeri Bu terkait buku-buku itu? Iya, kami kan UMA itu juga mengelolanya kan udah S1, S2, S3. Tentu kebutuhan untuk pustaka kan juga harus sudah luar ya, udah kelasnya internasional dan tentu ini juga makanya perpustakaan kami itu udah terakreditasi A, Mas Wiki. Kawan Bekno semuanya. Artinya kenapa bisa akreditasi mendapatkan peringkat A perpustakaan kami, tentu standar itu yang internasional udah terpenuhi juga. Nah ini promosi lagi nih Bu, kan Bu. Jadi kawan Bekno kawan Bekno sekalian, kalau misalnya kawan Bekno nanti mau memasukkan buku, juga Ibu Profesor mau memasukkan buku untuk perpustakaannya yang dari luar negeri, di Bea Cukai itu ada fasilitas pembebasan bea masuk Ibu. Jadi buku-buku itu nanti dari luar negeri tidak dipungut pajaknya. Seperti itu. Asal tujuannya untuk ilmu pengetahuan. Nanti UMA atau kawan Bekno yang ingin membeli buku dari luar negeri, nanti Bea Cukai memfasilitasi dengan pembebasan bea masuk untuk keperluan ilmu pengetahuan, seperti itu. Sangat bagus dan itu nggak dibatasi ya Mas Vicky, misalnya seharga sekian baru gitu. Tidak dibatasi. Yang penting ini memang digunakan untuk secara kelembagaan untuk pendidikan, seperti itu. Pengurusannya nggak sulit. Ngajukan permohonan kapan rencana masuk, nanti data-datanya segala macam tentunya nanti akan diproses oleh Bea Cukai. Termasuk mau untuk sarana prasarana Bu. Ya tadi saya dengar ada agribisnis ya di Ibu. Mungkin ada di agribisnis, ada di pertanian yang memerlukan alat-alat. Kami untuk laboratorium. Kan kami sangat butuh itu. Ada teknik kami ya. Ada teknik, ada pertanian. Itu sangat membutuhkan alat-alat yang dari luar gitu. Jadi itu ada ininya ya. Ada fasilitas pembebasan bea masuk. Alhamdulillah. Nah itu juga bukan hanya untuk UMA ya kawan Bekno. Ini informasi ini mungkin dapat kawan Bekno manfaatkan bahwa di Bea Cukai ada fasilitas pembebasan bea masuk untuk tujuan pendidikan, seperti itu. Alhamdulillah, Artinya sangat membantu dan ini berita yang sangat menggembirakan bagi kami karena yang perlu mungkin selanjutnya gini Bu, ini kan di di pendidikan tinggi khususnya di universitas ada namanya dengan Tridharma perguruan tinggi seperti itu. Antara lain selain pendidikan tentu juga ada penelitian riset untuk mengembangkan inovasi, terus pengabdian juga masyarakat seperti itu ya. Nah, kira-kira terkait fungsi dari Tridharma ini, kira-kira menurut Ibu apakah pasca UMA ini dapat bersinergi dengan kami Bea Cukai Kuala Namu atau instansi-instansi lain untuk menjalankan Tridharma ini, dan kalau ada bentuknya seperti apa itu kira-kira Bu? Jadi untuk pendidikan ya ini kan memang ada Tridharma, ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat, sehingga baik itu di tiga Tridharma itu ya juga memang harus sinergi ya Mas Vicky. Tadi kan ada kita memerlukan praktisi di dalam pembelajaran juga karena Merdeka Belajar kan gitu, butuh kolaborasi dengan industri, dengan instansi yang lain. Kemudian di dalam penelitian juga kami kan seperti tadi dijelaskan ya sama Pak Kepala Bea Cukai sini. Tadi udah ketemu dulu udah ketemu dulu. Artinya ada loh sarana di sini yang untuk memeriksa senyawa dan lain sebagainya. Ya ada HPLC atau AAS dan lain sebagainya itu kan barang alat-alat lab dan juga alat-alat labnya juga udah modern kan, itu mungkin kami juga bisa, mungkin di kami misalnya kurang karena mahasiswanya banyak kan, ada yang mau penelitian, jadi kami juga tadi udah kami sampaikan juga itu publikasi perlu publikasi juga publikasi penelitian, dan juga untuk pengabdian kami juga
artinya kan hasil-hasil penelitian kami kan perlu juga untuk pemberdayaan di masyarakat kan. Tadi udah ada juga tadi tentang UMKM tadi ya yang kita sampaikan kan gitu, bahwa Bea Cukai juga ternyata ada fasilitasi untuk ke UMKM, dan kami juga karena visi kami itu juga salah satunya ke entrepreneur gitu ya. Baik, keren sekali. Ini gara-gara UMKM, saya harus ngasih tahu juga nih ke kawan Bekno yang lupa bahwa Bea Cukai Kuala Namu juga punya tim BIMTEK asistensi peningkatan ekspor pelaku UMKM di daerah Sumatera Utara. Seperti itu. Jadi tingkat salah satu ininya adalah tidak hanya melakukan asistensi, tapi juga mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami oleh pelaku UMKM. Kita nanti akan mencari solusi dengan berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait, Ibu. Begitu, Kak Bekno. Gitu, ya. Jadi misalnya nanti ada UMKM yang terkendala misalnya kurang memahami logistik, nanti kita akan mendatangi misalnya perusahaan jasa titipan untuk kita berkoordinasi, kita cari tahu seperti itu. Karena memang itu yang dirasakan oleh masyarakat kan, yang pelaku UMKM ya, artinya ternyata ada yang dapat diperoleh dari Bea Cukai ya untuk itu pendampingan. Alhamdulillah ya. Jadi nanti mungkin ini yang perlu akan kami sampaikan ya di institusi kami juga gitu ya. Berarti kalau kami nanti datang ke UMA untuk jalan-jalan ngasih tahu ke masyarakat bisa ya Bu ya? Iya. Tridharma perguruan tinggi ini itu Bu ya. Justru kami kami tunggu-tunggu ini Mas Vicky. Iya, seperti itu. Nah, tadi ngomong-ngomong juga tentang peringkat pertama tadi ada pemanfaatan teknologi informasi di dalam kegiatan sehari-hari UMA. Itu termasuk kegiatan belajar mengajar dan pendaftaran untuk masuk ke sini nggak Bu? Ke Pasca? Oh iya, jadi bisa kita mendaftar nggak harus bawa berkas datang ke kampus gitu, nggak, udah semua bisa diakses di website kita juga ada ya. Kemudian juga misalnya sistem administrasi akademisnya, misalnya kami itu, jadi kalau Mas Vicky misalnya di sini terus besok mau kuliahnya tentang apa, itu materi udah kami upload ya di e-learning namanya sistemnya gitu, materinya apa, Mas Vicky juga harus absensinya juga di situ. Absensinya nggak kita harus tanda tangan kan gitu jadi udah semua ke sistem itu gitu ya. Digital Green University ya kan Green Metric kan ke sana. Kami kebetulan juga dapat sertifikat Green Metric kan gitu. Selain kampus hijau kan juga memang seminimal paperless ya gitu ya. Ini, ngumpulin tugas termasuk juga nggak Bu? Iya, kan bisa online kan udah kan, nggak harus jadi kita harus dicetak ya, nggak ada kan cetakan kan ya. Saya pun juga sekarang kalau misalnya mahasiswa yang mau nyerahkan tesis, saya nggak minta dalam bentuk hard copy, nggak, saya ya udah sampaikan aja di dalam bentuk soft file. Iya, gitu, itu kawan Bekno sesuatu yang baru ya. Daripada dicoret kertas buang ya kan, malah jadi ini global. Seperti itu, baik. Nah, berikutnya gini Bu, ini saya juga ngulik-ngulik juga nih. Ternyata di Bea Cukai Kuala Namu ini ada alumni UMA, ya kan, baik S1 maupun S2. Dan beberapa juga dari mereka ini ada yang berprestasi juga di UMA, bahkan ada yang menjadi pembicara pada seminar internasional di luar negeri. Nah, terkait prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa ini, termasuk salah satu alumni, itu bagaimana ceritanya sampai bisa mereka berprestasi? Apa bentuk dukungan dari Pasca terkait ini, Bu? Ya, jadi mahasiswa itu kan kami libatkan ya. Itu menjadi memang standar kami bahwa kegiatan yang tridharma tadi juga keterlibatan mahasiswa dan dosen kebersamaan, sehingga baik itu dalam profesi, asosiasi profesi, kemudian kegiatan untuk seperti konferensi internasional itu kan mahasiswanya dilibatkan kan gitu. Kemudian kami kebetulan sekarang ini mahasiswa ya, jadi bukan hanya S1 aja, S2, S3 itu ada program namanya secara kompetitif untuk hibah.
proposal misalnya, sehingga dapat pendanaan dari Kemendikbudristek. Ada kalau untuk S2, untuk penyelesaian S2 ini ada hibah proposal tesis magister. Itu lumayan loh Mas Vicky. Jadi udah kita bisa terbantulah untuk hibah penyelesaian. Itu maksudnya seperti beasiswa dapat bantuan dana seperti itu. Kita itu kompetitif, ada 30 juta itu. Kemudian untuk doktor itu ada program PDD ya, hibah proposal disertasi doktor itu malah bisa 2 tahun kayak gitu. Jadi ini termasuk apa ya, artinya keaktifan dari mahasiswa dan dosen saling. Iya. Jadi yang menarik di sini saya mencatat tidak ada perbedaan perlakuan antara yang bekerja dan tidak bekerja. Enggak. Jika memang yang bekerja atau tidak bekerja itu aktif segala macam, tetap mendapat perlakuan yang sama kesempatan namanya yang sama. Kompetitif ini kan nggak dibatasi ya. Silahkan aja, jadi nanti kawan-kawan Pikno yang mau kuliah di Pasca ini ada kesempatan untuk itu. Oh baik. Bu, ini nggak terasa nih Bu, pembicaraan kita sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanya, tapi kami juga meyakini Bu Profesor juga masih banyak kesibukan. Namun sebelum saya tutup nih Bu ya, mungkin ada pesan-pesan bagi kawan Bekno yang ingin Ibu sampaikan sebagai closing statement Bu. Ya, Bu. Terima kasih Mas Vicky. Untuk kawan-kawan Bekno semuanya, bahwa Universitas Medan Area ini kan mau mulai perkuliahan, silahkan untuk bergabung ya di program Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Kita mau perkuliahan di September, sehingga tentu kami terbuka untuk semuanya, dan juga tadi udah kami sampaikan bagaimana dengan sistem di Universitas Medan Area mungkin ini. Baik. Terima kasih atas waktunya tentunya Ya baik. Oke, kawan Bekno, mungkin itu tadi closing statement dari Ibu Profesor Insinyur Retno Tri, Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Sekali lagi Bu, terima kasih atas kedatangannya. Demikian kawan Bekno, hari ini kita mengobrol, mohon maaf atas segala kekurangan, ya misalnya ada salah-salah atau kurang-kurang. Dan waktu kita ketemu lagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.